Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Budiman. Dan saya Nabila Matsaki. Kami di sini akan mempresentasikan website kami yang berjudul Sistem Layanan Administrasi Kelurahan Salekoe. Latar belakang. Selama ini, pelayanan administrasi di Kelurahan Salekoe masih dilakukan secara manual. Prosesnya seringkali memakan waktu, membuat warga harus datang langsung dan menunggu cukup lama. Selain itu, warga juga kesulitan mengecek sampai di mana status surat yang mereka ajukan. Sistem manual seperti ini juga rawan terjadi kesalahan dalam pencatatan dan kurang transparan. Karena itu, dibutuhkan sistem layanan administrasi berbasis digital yang bisa mempermudah warga mengurus surat secara online dan membantu kelurahan mengelola data dengan lebih cepat, rapi, dan lebih efisien. Tujuan pengembangan sistem layanan administrasi Kelurahan Salekoe bertujuan untuk memodernisasikan proses pengurusan surat dan administrasi warga dengan memanfaatkan teknologi digital. Sistem ini dirancang agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan akurat. Selanjutnya itu ada manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi instansi pemerintah. Yang pertama itu ada manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, kemudahan akses layanan. Yang kedua, waktu lebih efisien. Yang ketiga, transparansi proses. Dan yang terakhir ada pengurangan risiko kesalahan. Dan ada pun manfaat bagi instansi pemerintah atau kelurahan Salekoe. Yang pertama itu efisiensi kerja petugas. Kedua, peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga, pengelolaan data terpusat. Dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya analisis kebutuhan. Di sini ada penggunaan sistem, proses, input, dan output. Yang pertama ada penggunaan sistem. Pada untuk warga atau pengguna publik membuka halaman utama, mengisi form pengajuan surat, melaporkan aspirasi atau keluhan melalui form laporan, memantau status pengajuan melalui fitur cek status. Dan untuk admin itu atau untuk kelurahan mengakses dashboard admin, melihat jumlah statistik pengajuan surat dan laporan warga, melihat daftar pengajuan berdasarkan jenis surat, memproses, menyetujui, menolak, menghapus pengajuan, mengubah status laporan warga, menghubungi warga via WhatsApp jika diperlukan. Selanjutnya ada proses di mana pendaftaran dan pengajuan warga, mengisi form lengkap, upload dokumen, lalu submit. Selanjutnya ada penyimpanan dan notifikasi awal. Database tersimpan di database, tampil flash message, formular berhasil. Cek status oleh warga, warga melihat status real time, misal pending, disetujui atau ditolak. Lalu ada verifikasi dan persetujuan admin. Admin melihat detail, klik setujui atau tolak. Status berubah, opsi WhatsApp otomatis muncul. Pengujian itu ada pengelolaan laporan warga. Warga mengirim laporan, admin melihat proses satu selesai, hapus, status tampil di dashboard. Lalu ada penyajian statistik dashboard. Lengkap pengujian surat dan laporan ditampilkan secara visual di dashboard admin. Di antara itu ada input dan output. Pertama ada pengujian surat, di mana warga mengisi form berisi data dan dokumen. Lalu sistem menyimpan data dan menampilkan pesan konfirmasi sebagai output. Lalu yang kedua itu ada cek status, pengguna memasukkan nick, kemudian sistem menampilkan status terkini sebagai output. Ketiga ada verifikasi admin, memungkinkan admin melakukan aksi setuju, tolak, atau hapus dengan komentar yang dikirim ke WhatsApp. Dan sistem akan mengupdate status serta menampilkan tautan WA. Yang keempat itu ada statistik dashboard, sistem mengelola data pengajuan dan laporan sebagai input, lalu menampilkan grafik dan statistik pada panel admin. Yang kelima, pengajuan laporan. Warga menginput nama nick, isi laporan, dan opsional foto yang kemudian disimpan dan ditampilkan di panel laporan. Dan dari itu ada proses laporan. Admin melakukan aksi proses, selesai atau hapus, lalu sistem memperbarui status yang langsung terlihat pada UI laporan. Selanjutnya itu fitur-fitur utama. Yang pertama itu warga, beranda, menampilkan informasi umum, visi misi, sejarah, struktur organisasi, lokasi, dan foto lingkungan kelurahan. Terus, yang kedua layanan surat online. Layanan surat online seperti kelahiran, belum menikah, dan domisili diwakili dengan ikon visual. Pengguna bisa melihat jenis surat lalu mengisi forum yang meliputi data dan persyaratan seperti file KTP, KK, surat pengantar, akta, dan lain-lain. Yang ketiga, pengajuan laporan warga. Formulir sederhana bagi warga untuk menyampaikan keluhan atau laporan. Terus, yang keempat, cek status. Fitur ini untuk mengecek status secara real time. Selanjutnya ada admin, dashboard statistik, menampilkan kartu ringkasan jumlah pengajuan per kategori.
Kedua, daftar pengajuan surat, tabel lengkap yang mencakup nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tujuan, nomor WA, dan link dokumen. Dan ketiga, manajemen status dan komunikasi WA. Setiap perubahan status otomatis memiliki notifikasi melalui WhatsApp dengan link dan komentar admin, berfungsi sebagai saluran transparan untuk konfirmasi dan penolakan. Dan terakhir, manajemen laporan warga. Gambar belum ditampilkan sepenuhnya, tetapi kemudian terdapat halaman untuk melihat laporan masuk serta opsi proses selesai atau hapus mirip logika manajemen surat. Adapun arsitektur sistem aplikasi, yang pertama frontend, dibuat dengan HTML, CSS, dan Bootstrap, menyediakan forum pengajuan surat dan laporan, menampilkan pesan sukses atau error, upload file dokumen, contohnya seperti KTP, KK, surat RT, dan lain-lain. Yang kedua, backend, menggunakan CI4, mengelola proses input validasi, penyimpanan, menangani upload file dan simpan data ke database, mengirim notifikasi ke warga via WhatsApp, API, struktur berbasis MVC, model view controller. Yang ketiga, database, MySQL, menyimpan data pengajuan pengguna, laporan, dan dokumen. Yang terakhir, API, internal API CI4 routing. Proses data forum, cek status. External API kirim notifikasi via WhatsApp, gateway, misal 12. Adapun flowchart-nya yaitu yang pertama mulai, terus selanjutnya warga akses website, selanjutnya pilih layanan, terus isi formulir, selanjutnya simpan data, selanjutnya admin login, selanjutnya admin verifikasi, selanjutnya update status pengajuan, selanjutnya warga cek ulang status, dan terakhir selesai. Selanjutnya ada demo aplikasi. Sini tampilan pertama itu ada beranda yang berisi ada informasi, ada layanan kelurahan, sambutan kelurahan, peta wilayah kelurahan, dan putar. Ini ada profil. Itu ada 3, ada AKT, surat keterangan belum menikah, dan surat keterangan domisili. Perlu ada laporan. Di sini menu masuk untuk admin. Untuk cara kerja itu di sini untuk warga bisa pilih layanan dan pilih layanan yang ingin dibuat. Contohnya di sini ada surat keterangan domisili. Di sini warga bisa mengisi nama lengkap. Di sini mengisinya ada nama rumah sakit, ini tempat lahir atau nomornya, tanggal lahir 7324, lalu pilih jenis kelamin laki-laki, isi alamat, nama tinggal 20 tahun, tujuan surat untuk lamaran pekerjaan, lalu warga mengisi nomor WhatsApp yang aktif yang akan dihubungi nanti. Lalu di sini ada upload KTP, upload KK, dan upload surat pengantar RT atau RW. Kita masukkan. Ketika data semua sudah diisi, kita tinggal klik kirim permohonan. Lalu ada informasi permohonan berhasil dikirim. Silakan cek status pengajuan secara berkala di menu cek status pengajuan surat. Sini caranya itu masuk ke beranda, lalu pilih cek status surat, masukkan NIK yang sudah daftar tadi, lalu pilih surat yang dibuat tadi. Yang mana tadi suratnya itu keterangan domisili, lalu cek status. Ini ada statusnya pending. Cuma tadi ada nama rumah sakit, NIK, alamat, status pending. Lalu ada catatan. Jika status disetujui, silakan tunggu informasi lebih lanjut dari admin via WhatsApp. Lalu selanjutnya ada di admin. Untuk cara masuk ke dashboard, admin bisa login, memasukkan akun. Ini akan muncul beberapa dashboard statistik. Ada surat domisili, surat kelahiran, surat belum menikah, dan laporan warga. Dimana tadi di situ ada surat domisili. Ini sudah masuk data yang sudah di-input tadi. Tadi sudah sama. Sudah KTP bisa dilihat. Lalu
ada status pending. Di sini ada aksi, di mana admin bisa menyetujui atau menolak. Jadi di sini admin menyetujui laporan atau formnya. Setuju. Lalu di sini warga bisa cek kembali. Klik dan pilih surat. Di sini status sudah berhasil atau disetujui. Selanjutnya menunggu via WhatsApp. Yaitu admin akan menghubunginya via WhatsApp dan klik ikon di sini WhatsApp. Ini akan otomatis menuju ke WA warga yang telah menginput tadi dan halo Nabil Masaki, pengajuan surat domisili Anda statusnya disetujui. Baik, itu demo dari website yang telah kami buat. Selanjutnya masuk ke evaluasi. Itu evaluasi dan rencana pengembangan. Yang pertama ada kendala selama proses pengembangan website Development Kelurahan Salakoe. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu yang singkat menyebabkan beberapa fitur penting belum dapat diselesaikan secara optimal. Misalnya pengujian sistem masih terbatas dan belum melibatkan pengguna secara luas, sehingga potensi bug atau masalah penggunaan di dunia nyata belum sepenuhnya terdeteksi. Selanjutnya ada saran sebagai rencana pengembang ke depan, disarankan untuk menambahkan sistem login bagi warga agar mereka dapat memantau pengajuan secara personal dan lebih aman. Fitur pencetakan surat otomatis juga diperlukan diimplementasikan lengkap dengan QR code untuk verifikasi keaslian. Selanjutnya itu refleksi dan kontribusi. Refleksi pembelajaran selama mengerjakan proyek tersebut. Selama mengerjakan proyek website e-government Kelurahan Salakoe, saya belajar banyak tentang pengembangan web menggunakan Coordinator 4, pengelolaan database MySQL, serta desain tampilan dengan Bootstrap dan CSS. Proyek ini mengajarkan saya pentingnya perencanaan waktu dan prioritas fitur agar sistem dapat berjalan dengan baik meski waktu terbatas. Selain aspek teknis, saya juga memahami pentingnya fokus pada kebutuhan pengguna agar layanan mudah dipakai dan bermanfaat. Secara keseluruhan, proyek ini meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen saya dalam membangun aplikasi web yang efektif. Pembagian tugas antar anggota. Yang pertama itu Nabil Masaki, bertanggung jawab pada bagian backend development, meliputi pembuatan API dan logika aplikasi menggunakan Coordinator 4, pengelolaan database MySQL, validasi data, serta integrasi fitur upload dokumen dan notifikasi WhatsApp. Nabil juga mengerjakan pembuatan dashboard admin dan proses verifikasi pengajuan. Yang kedua Reza Budiman, fokus pada front-end development dan desain UI/UX dengan menggunakan Bootstrap dan CSS. Reza mengerjakan pembuatan forum pengajuan surat, laporan, serta halaman cek status warga. Selain itu, Reza memastikan tampilan responsif di berbagai perangkat dan mengatur alur interaksi pengguna agar mudah digunakan. Itulah hasil presentasi kami tentang website Kelurahan Salakoe. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.